Singkatkan pribadimu buat setiap kami Tuhan. Show us your face, Father God. Show me your face, Lord, Father God. Show me your face. Jangan lewatkan setiap kami. Kiara Barata Shaka. So I might stand in His holy place. Mari ambil sikap yang terbaik untuk kau berjumpa dengan Tuhan. Show me your face, Lord. Your power, kuasa anugerah-Mu. Your power and your grace. I will make it to the end if I could just see your face. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Show me your face, Lord. Jangan lewatkan setiap kami, Tuhan. Show me your face. Kami rindu pribadi-Mu. Sentuh kami sekali lagi pagi ini. So I might stand in His holy place. Show me your face, Lord. Power and your grace. Thank you, God. I will make it to the end if I could just see your face. Show me your face. Show me your face. Show me your face. Rasakan kehadiran-Mu. Dia berjalan di tengah-tengah kita. Show me your face. Bapak Ibu, sebelum Tuhan taburkan firman-Nya dalam tanah hati setiap kita, izinkan Dia sentuh hidupmu pagi ini. Dia sedang jalan di tengah-tengah kita. Dia begitu nyata, pribadinya nyata di tempat ini. Thank you, Jesus. Show me your face, Lord. Ada anugerah, ada kekuatan yang baru. Your power and your grace. I will make it to the end if I can just see your face. Mari sekali lagi dengan lembut, biarkan Dia sentuh hidup kita. Show me your face, Lord. Terima kasih Tuhan. Show me your face. Betapa kami haus akan pribadi-Mu. So I might stand in His holy dalam tempat kudus-Mu, Tuhan. Pegang kaki kami. Show me your face, Lord. Your power and your grace. I will make it to the end if I can just see your face. I will make it to the end. I will make it to the end
setiap kami, dan penuhi kami dengan minyak-Mu, penuhi kami dengan api-Mu. Hari ini kami berdoa untuk setiap lapas-lapas yang sudah pernah kami layani, dimanapun mereka berada, jiwa-jiwa ini Tuhan, hari ini biar Roh-Mu tercurah atas mereka semuanya, sebab hanya Roh-Mu yang membuat mereka bisa bertobat dan kembali kepadamu saja. Tuhan, hari ini kami berdoa tercurah atas setiap WBWB yang pernah kami layani. Tuhan berikan mereka haus dan lapar akan Engkau. Tuhan berikan mereka hati yang mengasihi-Mu, takut akan Tuhan, dan hatinya mulai dilembutkan, pikirannya dibersihkan, dan tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang hilang. Tuhan, sebab satu jiwa sungguh sangat berharga di hadapan. Kemanapun kami pernah melayani mereka, dimanapun kami pernah melayani mereka, setiap benih firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang kau firmankan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami memanggil mereka balik ke jalan-jalan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom Pak. Bapak Pembina, suaranya bisa kedengaran? Suara saya bisa kedengaran? Iya, belum dengar suara saya nih. Shalom Pak, Bapak Pembina. Suara kita berdoa dulu ya. Recording in progress. Sebentar. Mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dibangunkan dari tidur kami semalaman dan Engkau menjaga hidup kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan bersihkan hati dan pikiran kami, supaya setiap benih firman yang kami tangkap hari ini akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah kehidupan kami menjadi seperti yang Bapa mau. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami berdoa juga untuk setiap sambungan internet di tempat kami masing-masing terhubung dengan lancar sampai ibadah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus ajari setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, shalom semuanya. Ya, meskipun saya belum bisa melihat jemaatnya, saya memperkirakan ada sekitar 5-7 orang ya yang mengikuti ibadah hari ini. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Kami dari komunitas Keluarga Kerajaan Surga, sebuah persekutuan doa yang Tuhan bangun sejak tahun 2018. Sebetulnya sebelumnya sudah ada, cuman kita belum kasih nama ya. Dan kami mengerjakan pendampingan atas jiwa-jiwa beberapa orang yang mengalami terikat dengan narkoba, terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan kepahitan, terikat dengan segala macam dosa. Kami layani, kami dampingi, kami doakan, dan kami ajak untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami ajak untuk terus terhubung dengan Tuhan, dan benar-benar hidup mereka diubahkan dan dipulihkan. Dan sampai dengan hari ini, tidak hanya jiwa-jiwa yang di luar lapas yang kami layani, tetapi kami juga melayani di seluruh Indonesia, hampir sekitar 16 lapas di seluruh Indonesia. Nusa Kambangan, Manokwari, pokoknya Salemba gitu ya. Ada sekitar 16 lapas yang sudah kami layani. Dan setiap bulan sekali mereka akan ketemu dengan kami, Keluarga Kerajaan Surga, baik onsite maupun online. Nusa Kambangan kami sudah pernah onsite ke sana 2 kali, dan di tempat-tempat yang dekat, karena rumah saya di Semarang, Gedung Pani itu saya onsite. 2 minggu sekali saya harus ke Jakarta karena di Salemba juga onsite. Ya, jadi itu perkenalan saya Christiana Hapsari, panggilannya Bu Ana.
siap untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan nanti ada Ibu Ati Anggoro yang akan handle di Bengkulu ya. Karena beliau suaminya ditempatkan di Bengkulu. Jadi beliau juga anggota Keluarga Kerajaan Surga atau KKS. Dan nanti beliau bisa melayani di Lapas Bengkulu mewakili KKS on-site. Ya, ataupun kalau tidak bisa on-site, online seperti ini. Itu perkenalan kami dari KKS. Saya mau ngobrol dulu sebentar ya dengan WB. Boleh ya? Ini rata-rata kasusnya apa, Pak? Ada narkoba sama pidum, Ibu. Narkoba dan apa? Pidum, pidana umum. Oh, pidana umum. Ya. Siap. Rata-rata usia remaja atau sudah pada sepuh? Siap, sudah berkeluarga, Ibu, di atas 40-an, Ibu. Oke. Ya, sayang saya nggak bisa melihat wajah mereka ya. Ya, ini kameranya nggak tahu ini, Bu, kenapa ini. Oh, Mungkin next time ya. iya mungkin. Bulan depan diperbaiki supaya Siap, kami bisa melihat jemaatnya. Biasanya kalau walaupun lewat online, saya bisa melihat jemaatnya. betul, Ibu. Ya, kalau Siap, di gedung di Nusa Kambangan itu juga saya bisa melihat semuanya. siap, siap. Ya, Siap. oke. Mari kita mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Saya harap semua jemaat menyiapkan diri ya. Nah, hari ini saya akan memberikan tema Aku Anak Allah. Ya. Temanya hari ini adalah Aku Anak Allah. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka itu tidak tahu jati dirinya, ya, tidak pernah membaca Alkitab. Kemudian kalau datang ke gereja hanya pas Paskah dan Natal. Itu pun di gereja enggak sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan, yang penting pergi ke gereja pas Paskah dan Natal, sehingga sebagai anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, mereka tidak tahu jati diri mereka. Nah, hari ini di Lapas kelas 2 Bengkulu ini saya akan sampaikan kepada seluruh WP bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita sebuah jati diri yang luar biasa atas anak-anaknya. Oke ya? Jati dirimu sesungguhnya adalah yang pertama, engkau anak Allah. Yuk, katakan bersama-sama, aku anak Allah. Ya. Aku anak Allah. Aku anak Allah. Ya. Ayatnya di mana? Coba ambil Alkitabnya. Baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Semua orang yang menerimanya, nyanya besar, menerima Yesus. Nyanya itu berarti Yesus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapapun yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis identitas mereka atau jati diri mereka adalah sebagai anak Allah. Katakan amin. Ya, Amin. amin. Jadi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita disebut dengan anak Allah. Tetapi kenyataannya tidak semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi anak Allah. Kenapa? Karena mereka tidak paham firman. Ya. Nanti dipelajari di Matius 13 ya. Buka di Matius 13. Itu ada 4 kondisi hati, tapi saya tidak akan membahas ini. Nanti suatu saat biar dibahas sama Bu Ati Anggoro ya. Ada 4 tanah hati, ada tanah hati pinggir jalan, dengar firman, tidak paham apa-apa. Ada hati batu-batu, dengar firman,
dia dengar firman, tetapi tidak berakar. Hanya sebentar saja dia ingat, tetapi nanti ketika ada penderitaan, ada kemiskinan, ada sakit penyakit, ada sebuah masalah yang menghimpit mereka, mereka menjadi murtad. Ada di ayat 3, di Matius 13, nanti baca sendiri ya. Matius 13 mulai dari ayat 19 itu sampai dengan 23 ya. Terus kemudian tadi kan ada tanah pinggir jalan, kemudian batu-batu. Terus ada tanah yang berupa semak duri. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di semak duri adalah orang yang dengar firman, tapi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dengar firman, tapi tidak berbuah. Kenapa? Mata hatinya berfokus kepada kekayaan dunia, pada uang, pada kondisi ekonomi, pada hal yang dia lihat dengan mata jasmaninya tentang fakta dan data dirinya. Sampai di sini masih bisa ngikutin? Siap Ibu, masih Bu. Masih. Nah, tanah hati yang Tuhan mau adalah yang ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang dengar firman, mengerti, berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, Ya Ibu. Siap. jadi yang Tuhan mau, engkau dengar firman, belajarlah untuk memahami. Jangan dengar firman, habis pulang dari gereja, engkau nggak ingat-ingat lagi, nggak pelajari lagi, nggak buka lagi Alkitabnya, nggak mencoba untuk bertanya ini tadi maksudnya apa ya. Nah, ketika kita nggak mau mempelajarinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak paham firman dan bahkan tidak mengerjakan firman. Masalahnya ini, ketika kita tidak tahu firman, iblis akan menaburkan hal-hal yang jahat di pikiran dan di hatimu. Yang muncul nanti adalah benih dari yang si jahat. Itulah kenapa banyak anak-anak Tuhan menjadi anak-anak iblis. Ngerti ya? Karena mereka tidak sungguh-sungguh memahami firman. Coba dibaca Matius 13 ayat 38. Matius 13 ayat 38. Firman Tuhan, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Ya, jadi di dalam jemaat, di dalam gereja, itu sudah dibagi menjadi dua. Orang yang dengar firman, mengerti, dan dia mempelajari firman sungguh-sungguh, menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan muncul sebagai anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan. Ya, mereka akan muncul sebagai anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Tetapi di dalam jemaat ada juga yang tidak paham firman, udah dengarnya sama-sama dengar. Tapi waktu lagi di gereja, pikirannya kemana-mana, hatinya marah, pikirannya ke utangnya yang masih banyak, pikirannya kepada kondisi di rumah nanti bagaimana, jadi nggak fokus dengar firman, maka firman itu tidak akan bertumbuh di dalam dirinya, sehingga yang muncul adalah benih si jahat tadi. Karena Tuhan menaburkan benih yang baik, yaitu firman Tuhan, tapi pihak iblis juga menaburkan benih yang jahat lewat pikiran-pikiran. Gitu ya. Itulah kenapa banyak anak Tuhan tidak muncul sebagai anak Allah, yaitu orang yang memiliki karakter seperti Allah, tidak muncul sebagai orang-orang yang seperti Kristus, tetapi menjadi anak-anak yang jahat. Oleh karena itu tadi, ngerti ya? Sekali lagi, jati dirimu
adalah anak Allah. Sebab engkau percaya Yesus, maka engkau disebut anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sekarang yang kedua, sejatinya dirimu itu, jati dirimu adalah sahabat Allah. Coba dibuka di Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. demikian firman Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya, engkau tidak hanya anak Allah, engkau tidak hanya sebagai hamba Allah, tetapi engkau juga sebagai sahabat Allah. Ketika seseorang terus menjagai hubungannya dengan Tuhan, ada begitu banyak rahasia-rahasia Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kita bisa koneksi dengan Tuhan, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita hidup di bumi seperti di surga, oleh karena kita ngerti jati diri kita sebagai anak Allah. Jati dirimu yang ketiga adalah sebagai bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, sekarang ketika engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus, engkau disebut bait Allah. Ya, kenapa disebut bait Allah? Sebab roh Allah ingin tinggal di dalam tubuhmu. Amin. Roh Allah ingin tinggal di dalam tubuhmu. Pada waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, Bapa di surga mengirimkan Roh Kudus-Nya kepadamu. Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri, hendak masuk di dalam tubuhmu. Kalian ngerti yang namanya kerasukan setan, tahu ya? Tahu ya? Orang-orang kerasukan setan berarti tubuhnya dimasuki setan. Ngerti ya? Nah, yang namanya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus masuk di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu, menguasai hidupmu, menguasai cara berpikirmu, menguasai caramu berbicara, membersihkan hatimu, membuat engkau taat kepada firman Tuhan. Sebab di dalam dirimu ada Roh Kudus. Jadi, ketaatan kita kepada Tuhan bukan kekuatan kita sendiri, tetapi berasal dari Roh Kudus yang dikirimkan Bapa kepada kita oleh karena kita mempercayai Yesus Kristus. Ya, jelas ya ayatnya ya. Nah, waktu di dalam kita ngerti nih jati diri kita ini sebagai bait Allah. Nah, kalau tubuhmu itu bait Allah, nggak mungkin sakit-sakitan. Kalau di dalam tubuhmu itu dipenuhi dengan roh Allah, nggak mungkin engkau kesetanan. Kan gitu ya. Kalau di dalam dirimu itu dituntun oleh roh Allah, nggak mungkin engkau berzina. Nggak mungkin engkau merusak bait Allah itu dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan minum-minuman keras. Karena tubuhmu bukan milikmu lagi, tetapi milik Allah. Coba dibaca lagi tadi. 1 Korintus 6 ayat 19. Pelan-pelan aja, saya mau semua WP memahami ya. Kalian terlalu sering dikibuli sama iblis karena nggak pernah baca Alkitab. Firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Nah, kamu bukan milikmu lagi. Tuhan Yesus sudah membayarmu lunas, membelimu lunas. Dan kamu juga bukan miliknya iblis. Betul nggak? Bukan, karena ketika kita percaya kepada Yesus, seluruh hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, termasuk tubuh kita. Dan tubuh kita sudah dibeli Yesus, Tuhan mau tinggal di dalam tubuhmu. Ya kan? Nah, waktu roh Tuhan tinggal di dalam tubuhmu, engkau pasti sehat. Engkau pasti mengerjakan hal-hal yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Yesus itu kenapa manusia 100% loh. Tapi dia mau bisa taat sampai 100% kepada Bapaknya, karena ini sedang memberikan panutan kepada kita, bisa loh manusia itu taat 100% kepada Tuhan, sebab Yesus waktu di bumi juga mengandalkan Roh Kudus. Makanya Yesus memberikan teladan kehidupan kepada manusia. Ya kan? Waktu Yesus dibaptis, kan turunlah burung merpati di atasnya, gitu kan? Dan Roh Allah menyertai hidupnya. Nah, pastikan hari ini bukan roh jahat yang merasuk di dalam tubuhmu, yang membuat engkau menyukai narkoba, yang membuat engkau mencuri, begal, rampok, ya, atau membunuh. Nah, itu bukan Roh Kudus. Bu, bagaimana jika di dalam tubuh saya terlanjur dikuasai oleh roh-roh jahat? Kita bisa berkata, iblis, hari ini aku selesai dengan engkau. Mulai hari ini aku tahu bahwa tubuhku sudah dibeli oleh Yesus lunas. Aku nggak mau lagi punya majikan engkau, iblis. Sekarang majikanku adalah Yesus. Amin. Majikanku adalah Roh Kudus. Majikanku adalah firman. Nanti bisa dipelajari di Roma 6. Ya, Roma 6. Roma 6 itu dulu memang aku majikannya roh-roh jahat. Aku mentaati hal-hal yang jahat. Tapi sekarang aku hamba Allah. Boleh dibaca aja deh. Supaya nanti kalau cuma dikasih PR, nggak dikerjakan PR-nya, toh? Iya, toh? Kita bawa Alkitabnya ke kamar ini. Ah, Alkitab dibawa terus ke kamar. ya meskipun dibawa ke kamar, belum tentu dibaca. Yuk, Roma 6, Ayat berapa itu? ayat 17 sampai dengan 23. sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat terakhir, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jelas ya ayatnya?
Jelas ya? Dulu aku memang hamba dosa. Dulu majikanku iblis. Aku dipaksa untuk mengerjakan hal yang jahat karena majikanku iblis. Tetapi sekarang aku tahu bahwa aku ini sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Aku sekarang menjadi hamba Allah. Jadi tidak harus engkau menjadi pendeta, engkau disebut hamba Allah, enggak harus. Ketika engkau sudah bertobat dari segala dosa dan pelanggaranmu, engkau disebut hamba Hamba Allah. hamba Allah. Jadi saudaraku yang ada sebagai WP hari ini ya, kalian ya, WP, kalau engkau sudah bertobat dari segala dosa dan pelanggaranmu, engkau sudah mau hidup taat sesuai firman Tuhan, engkau disebut hamba Allah loh. Amin. Amin. Loh, Bu, saya itu bekas begal loh, Bu. Saya itu bekas perampok loh. Loh, Paulus itu bekas pembunuh loh. Betul kan? Paulus itu bekas pembunuh loh. Setiap orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dibunuh loh waktu itu. Tetapi ketika Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus, tiba-tiba ada langit terbuka dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, dia ketemu langsung dengan Tuhan Yesus dan sejak itu Saulus yang pembunuh itu diubah menjadi penginjil yang dahsyat luar biasa sampai dengan hari ini. Banyak tulisannya yang memberkati hidup kita. Seluruh kitab perjanjian baru sebagian besar ditulis oleh Paulus yang bekas pembunuh. Diubah ketika dia ketemu Tuhan, diubah dari anak iblis menjadi anak Allah. Yuk para WP, katakan amin. Amin. Ya, engkau sesungguhnya lebih enak loh jadi hamba Allah daripada hamba iblis. Ya, daripada jadi hamba iblis, semua orang yang terus melakukan dosa disebut hamba iblis karena upah dosa adalah maut. Oleh karena itu Yesus mengampuni segala dosa pelanggaranmu supaya apa? Engkau tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Nanti renungkan kembali di Roma 6 ayat 17 sampai 23, renungkan kembali. Jati diri kita yang keempat adalah mempelai Kristus. Apa? Mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Silakan dibaca. 2 Korintus. Demikian ayat 2. Ya, ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Jadi Amin. jati diri kita yang keempat adalah mempelai Kristus. Jadi ada 4 jati dirimu yang harus engkau ingat, yang nanti kalau ini diingat-ingat terus akan mengubah hidupmu. Yang pertama, aku adalah anak Allah. Amin. Yang kedua, apa? Aku adalah sahabat Allah. Yang ketiga, apa? Aku adalah bait Allah. Yang keempat, apa? Aku adalah mempelai Kristus. Coba diulang lagi, teman-teman yang di WB. Ada kondisi jati diriku sekarang. Sejak aku ada di lapas, aku ngerti jati diriku. Yang pertama apa? Yang pertama sebagai apa? Hah? Lu dijawab dong. Bentar Ibu, ini lagi background ini. Oh, lagi betulin background. Nah, itu kalau backgroundnya dihilangin kan jadi kelihatan WP-nya. Ya, jadi kelihatan loh sekarang. Nah, sudah. Nah, gitu dong. Jadi saya bisa lihat. Oke. Nah, bisa lihat ya? Bisa dengar ya? Oke, saya bertanya sekarang, tadi saya sudah jelaskan jati dirimu 4 saja. Coba diingat-ingat. Yang pertama apa? Saya sudah dibayar lunas oleh Yesus.
dan tidak lagi menjadi hamba. Bukan. Yang pertama tadi. Aku adalah anak Allah. Ya. Jangan Bapak pembinanya yang jawab. WB-nya yang jawab. Ya kami WP semua, WP semua. Oh, ini WB semua. Ya. Oh, ini WB semua. Ya, ya. Oh, Pembinanya tamping ya. aktif. Bapak tamping ya. Iya. Oke. Yang pertama adalah aku anak Allah, Yohanes 1 ayat 12 tadi toh. Betul. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Aku adalah sahabat Allah. Ya toh? Yohanes 15 ayat 15. Yang ketiga apa? Aku adalah Bait Allah. bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Yang keempat apa? Mempelai Kristus. Aku adalah mempelai Kristus. Coba sebutkan 4 identitasmu sekarang. Yang pertama adalah, Aku anak Allah. yang kedua adalah, Sahabat Allah. yang ketiga adalah, Bait Allah. yang keempat adalah, Mempelai Kristus. itu jati dirimu sekarang. Amin. 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 Masukkan di dalam hatimu dan pikiranmu, karena firman Tuhan yang kamu percayai akan mengubah hidupmu. Amin. Nah, sekarang bagaimana aku terhubung dengan Allahku? Ya kan? Aku hidup di bumi, sementara Allahku ada di surga. Bagaimana aku terhubung dengan Allahku? Buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 17 Ibu. 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, sekali lagi, kita hidup di bumi, Allah kita di surga. Bagaimana saya berkomunikasi dengan Bapakku, dengan Allahku? Bagaimana kalian bisa berkoneksi dengan Bapamu? Tadi dibilang ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus, maka di dalam diri kita ada Roh Allah ya, sebagai bait Allah tadi toh. Roh Allah yang diam di dalammu, yaitu Roh Kudus, itu merupakan akses koneksi engkau kepada Bapa di surga. Ya. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, di dalam Kristus, karena engkau percaya Kristus, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ya. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Jadi masa lalumu itu sudah nggak ada lagi waktu kamu di dalam Kristus. Orang memang masih menghakimimu karena dosamu. Betul. Tetapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku minta ampun atas segala dosa dan pelanggaranku, maka Allah itu setia dan adil dan Dia akan menghapus segala dosamu. Sehingga kamu tidak punya masa lalu. Amin. Kamu tidak punya masa lalu sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang pemain narkoba, bandar narkoba. Kalau kamu bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan berkata di 2 Korintus 5 atau 17, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. So, perhatikan, saudaraku, ketika engkau membaca firman, jangan firman itu hanya sebagai informasi, tetapi masukkan firman itu di dalam pikiranmu, di dalam rohmu, renungkan setiap hari, ketika iblis mengingatkan dirimu akan dosa dan pelanggaranmu, munculkan firman ini. Karena firman itu kan pedang roh. Ya, munculkan firman ini. Aku di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Artinya kamu nggak punya lagi masa lalu.
Kamu hanya punya masa depan bersama Yesus. Kamu jalan dengan Roh Kudus dan Firman. Setiap hari kamu punya masa depan yang bagus. Amin. Nah, terus tadi dibilang Kristus mendamaikan kita dengan Bapa di surga ya. 2 Korintus 5 ayat 17-19. Nah, sekarang coba perhatikan. Allah itu roh, betul ya? Kamu kan nggak bisa ngelihat Allah toh? Betul nggak? Allah itu roh, surga itu roh, neraka ada, tapi kamu nggak bisa lihat. Iblis ada, tapi kamu nggak bisa lihat. Tapi ada, real, nyata. Itu adalah sebuah kekekalan. Nah, Allah itu roh, maka ketika aku berhubungan dengan Allah, aku harus roh. Ya kan? Coba dibuka di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Allah itu roh. Perhatikan ya, Allah itu roh. Jadi kalau aku mau menyembah Allah, aku harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa ini? Aku mumet tambah pusing. Piye caranya ya kan? Bagaimana nih caranya? Allah itu roh. Lah aku kan bukan roh loh. Siapa bilang kamu bukan roh? Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus. Terus ada lagi nih, tak kasih lihat. Di Yohanes 63, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Demikian firman Tuhan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus ngomong sama murid-muridnya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, supaya kamu bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh, kamu juga hidup di dalam roh. Ya kan? Mumet lagi. Terus bagaimana hidup di dalam roh itu? Buka Galatia 5 ayat 4 ayat 16 sampai dengan 24. 25 lah ya. Sampai 25. Yuk. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi bagaimana hidup di dalam roh itu?
adalah engkau mengizinkan Roh Kudus menuntun hidupmu. Apa? Engkau mengizinkan Roh Kudus menuntun hidupmu. Ayat 16. Maksudku hiduplah oleh Roh, maksudku hiduplah mau dituntun oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa sih perbuatan daging yang membuat kamu terpisah dari Bapamu di surga? Ayat 19. Cabul, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora ini loh. Mabuk pesta pora dengan narkoba. Oh, dengar ya. Loh, yuk mesti ingat ini firman serius loh. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah engkau kalau terus mabuk-mabukan, pesta narkoba, pesta miras, kamu terus mencuri, kamu terus berbohong, kamu terus mengambil hak orang, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak hanya nanti setelah kita wafat. Sekarang, ketika engkau hidup terus di dalam daging, kamu terpisah dari kerajaan surga. Itulah kenapa orang-orang yang melakukan perbuatan daging sejak dia di dunia hidupnya susah, miskin, sakit-sakitan, mengalami banyak sekali masalah di dalam hidupnya, susah hidupnya karena terpisah dari Allah. Ya kan? Ayatnya jelas ya, saya Bu Ana nggak ngomong kosong loh ya, nggak nakut-nakuti loh. Bu Ana nggak nakut-nakuti. Bu Ana cuma memberitahukan kebenaran. Ya, coba dibaca ayat 21 sekali lagi. Kedengkian, memabukan, terus Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. iya, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya terpisah dari Allah. Seorang yang berbuat daging terus, dia tidak bisa menyembah Allah yang adalah roh, karena dia daging. Sementara Allah itu apa? Roh. Jadi bagaimana supaya kita bisa connect dengan Allah yang adalah roh? Ayat selanjutnya, 22. Hiduplah di dalam apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus sabar, orang ngamuan ya. Terus apa? Murah hati, ojo pelit, ojo semua dikekep buat dirimu sendiri, memperkaya dirimu sendiri, jangan. Ya, kamu harus murah hati. Terus apa lagi? Kamu baik, ya toh. Jangan jahat. Terus kamu setia. Jangan hanya hari ini tok setia, waktu kamu lagi di lapas setia, nanti sebentar lagi kamu keluar dari lapas, sudah nggak mau lagi baca Alkitab. Itu namanya kamu nggak setia. Ya, terus apa lagi? Kelemah lembutan. Lawannya lemah lembut apa? Keras hati, angel dikandani, susah dikasih tahu, ngeyel, keras kepala, kepala batu. Nah, lawannya adalah lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu keren banget. Nanti kamu baca di Matius 5, keren banget. Orang yang lemah lembut, orang yang mudah diajar, mudah dibentuk, mudah dinasehati, nggak ngamuk kalau dinasehati. Itu keren banget ya, karena Allah kita, Yesus Kristus adalah orang juga yang lemah lembut. Terus ada penguasaan diri. Ya, ada penguasaan diri, hawa nafsunya bisa dikendalikan, gitu ya. Sekali lagi, Allah adalah roh. Jadi bagaimana supaya kamu bisa koneksi dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah dan menyampaikan isi hatimu kepada Allah, engkau harus hidup di dalam roh. Mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Jangan roh iblis.
Cuman ada dua, iblis apa Roh Kudus. Apa tandanya orang dipimpin oleh iblis? Kelakuannya berbuat daging, cabul terus, hawa nafsu terus, mabuk-mabukan terus, bohong terus. Nah, itu hidupnya sedang didrive oleh iblis. Dia akan hidup di dalam daging dan hubungannya dengan Tuhan terputus. Hari ini saya menyampaikan itu dulu, masukkan di dalam hatimu dan pikiranmu. Ingat-ingat bahwa engkau memiliki jati diri sebagai anak Allah. Yang kedua sebagai sahabat Allah. Yang ketiga sebagai Bait Allah bait Allah. Yang keempat sebagai bermasuk. mempelai Kristus. Ya, mempelai Kristus. Itu keren banget loh. Berarti surga akan membackup hidupmu. Kamu lihat ya, anak presiden dapat fasilitas presiden enggak? Dapat bodyguard, dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dipelihara seperti pokoknya seperti presiden, ya kan? Betul kan? Kalau kamu anak Allah, Allahmu memelihara kamu enggak? Pasti. Pelihara. Surga membackup hidupmu. Nek kamu anak iblis, yang mengurusi adalah bapak segala dusta, itu iblis. Lah iblis punya apa? Sakit penyakit, kehancuran, kutuk. Ya toh? Betul nggak? Semua masalah yang nggak selesai-selesai, duitmu dihabisi, kamu dipermalukan, kan gitu kan? Terus menerus. Tuhan mengizinkan seseorang dipermalukan kalau dia di pihak Tuhan. Tuhan akan memulihkan, pasti dipulihkan. Seperti Ayub dipulihkan ya. Tapi kalau hidupmu dipermalukan oleh karena perbuatan jahatmu, Tuhan tidak akan turut campur, itu urusannya dengan iblis ya. Selesaikan dulu urusanmu dengan iblis, engkau bertobat sungguh-sungguh dan masuk ke dalam pihaknya Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Sekali lagi, 4 jati dirimu kau ingat-ingat, dan ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana sebagai ciptaan baru aku terus terkoneksi dengan Bapakku di surga, hiduplah di dalam Roh Kudus. Roh. Bagaimana saya hidup di dalam Roh, mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diriku, dan hidup sesuai firman Tuhan. Jalan dengan Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman. Ayo ikuti saya. Jalan dengan Roh Kudus dan firman. Jalan dengan Roh Kudus dan firman. Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena tadi Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan Kebenaran. hidup. Roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Sebagai ayat penutup, Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat penutup ya. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah. Jadi orang yang tidak pernah baca Alkitab jarang jalan dengan Allah. Uripe sakarpe dhewe, hidupnya semau gue, babak belur, nabrak-nabrak, punya mata tapi nggak bisa ngelihat, punya telinga tapi nggak bisa dengar. Hidup di dalam keterpurukan. Tapi jika kamu mengizinkan Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman, Roh Kudus diberikan kepadamu dan kau dengar-dengaran akan Roh Kudus. Dan firman adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Engkau terus jalan dengan Roh Kudus dan Yesus Kristus ya. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Maka hidupmu terkoneksi dengan Bapamu di surga. Dan
engkau akan mengalami pemulihan sebab terkoneksi dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, mari kita berdoa. Ada yang mau bertanya? Coba saya kasih waktu deh buat bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Habis ini saya akan doakan kalian. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Ya, harus jelas. Jelas ya? Oke, Kalau jelas jangan dilupakan ya, diingat-ingat lagi ya. pasti. Nanti ada Bu Ati Anggoro ini yang ikut Zoom ini akan ngecek kalian bulan depan loh ya. Pelajaran bulan ini ngerti nggak kalian? Masih ingat nggak? Nanti akan ada Bu Ati Anggoro yang ngecek. Kamu paham nggak hari ini? Oke. Ya, saya mau berdoa buat kalian. Bapak, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu jati diri kami sebagai anak Allah, sebagai sahabat Allah, sebagai bait Allah, sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau bukakan, Engkau singkapkan ini semua, dan kami bertobat sungguh-sungguh. Kami mau selesai dengan iblis yang selama ini menjadi majikan kami. Kami mau Tuhan lepas dari ikatan iblis, dan kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mau menjadi hamba Allah, kami mau menjadi hamba kebenaran. Urapi setiap kami Tuhan. Tuhan, aku serahkan anak-anakmu WP yang ada di Bengkulu ini Tuhan. Satu persatu Roh Kudus menjamahmu. Semua ikatan-ikatan yang membelenggu hidupmu dari ujung kepala sampai ujung kaki selesai. Lepas dalam nama Yesus. Kutuk di dalam hidupmu oleh karena nenek moyangmu melakukan hal yang sama dan itu menurun atasmu. Kutuk ini selesai oleh kuasa darah Yesus. Perjanjian yang pernah dikerjakan olehmu dengan kuasa kegelapan hari ini aku batalkan dengan kuasa darah Yesus. Dan Tuhan, aku serahkan seluruh anggota WP ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang sudah aku taruh dalam genggaman tangan-Mu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan-Mu. Selama-lamanya seluruh WP ini akan menjadi milik-Mu, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah, dan terus terhubung dengan ruang tahta, terhubung dengan Bapa di surga. Hidup mereka dipulihkan, keluarga mereka diberkati, terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih atas hidup mereka, pulihkan mereka, berikan Tuhan Roh-Mu terus bekerja, dan firman terus mengingatkan mereka apa yang harus mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.